Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair ajma'in, ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa inna ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ikhlasal amal fil qawli wal aqwal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Babul mashi 'alal khuffain. Wa bihi qala haddatsana 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa masa 'alaihima muttafaqun alaih wa lil arba'ah ila an-nasa'i anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masa'a 'alal khuffi wa asfalahu fi isnani dha'fun. Bab mengusap atas khuf. Khuf ini adalah sepatu kulit, ya, sepatu kulit. Khuf saya bawa nih. Fungsinya sebagai pengganti membasuh kaki. Jadi kalau kita pakai ini, kita mengusap atasnya aja, ya, mengusap atasnya aja. Ini khuf namanya. Pakai itu Pak ya. Hah? Musim dingin, musim panas serah. Tidak ada kesehatan musim dingin. Tapi kebanyakan masih orang pakai musim dingin. Ini khuf ini, Pak ya. Dia tidak tembus air. Tidak tembus air. Syaratnya ada 3. Satu, tidak tembus air. Kalau tembus air, kayak kaos kaki, berarti nggak bisa dipakai. Maksudnya wudu harus lepas, harus basuh kaki, harus basuh kaki. Kalau pakai khuf ini, wudu kita nggak perlu basuh kaki. Cukup diusap. Ya, satu enggak tembus air. Yang kedua, kuat dibawa berjalan. Dibawa berjalan bisa. Jadi seperti khuf yang terbuat dari kaca. Itu enggak tembus air, tapi enggak bisa dibawa berjalan. Tapi khuf yang bisa dibawa berjalan, kuat dibawa berjalan, itu sah untuk diusap di atasnya. Atau khuf yang terlalu berat, nggak bisa bawa berjalan. Itu ya. Kemudian syaratnya tak tembus air, kuat dibawa berjalan. Kemudian menutupi bason wajib, menutupi mata kaki. Ya, bason wajib kan dari mata kaki sampai ke bawah kan, menutupi semuanya. Kalau seperti kaos yang pendek itu, ya, sebelum mata kaki dia habis, maka tak boleh diusap. Itu 3 syarat khuf, ya.
tidak tembus air. Kalau kayak koyak kan kayak koyak tidak sah, karena masuk air ke situ. Jadi tak bisa masuk air. Air hanya bisa masuk dari atas nih. Ya, tapi dari samping kanan, samping kiri, atas, bawah itu tutup air, kedap air. Ya. Jadi kalau kita siram di atas nih tidak tembus. Nah itu Pak. Kemudian kuat dibawa berjalan dan menutupi bagian wajib. Menutupi bagian wajib. Itu bagaimana mengusap khuf itu? Mengusap khuf itu diperbolehkan dalam Islam, diperbolehkan. Semua mazhab yang 4 dan yang lain-lainnya, semua ahli sunnah wal jamaah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, dan yang lain lagi, ya, semua ahli sunnah wal jamaah, Imam As-Samarqandi, Imam Atta bin Abi Rabah, Imam Hasan Basri, Imam Sufyan Tsauri, Imam Sufyan Ibn Uyainah, ya, yang tak pernah kita dengar nama-namanya kan, masa-masa itu bersepakat mereka boleh mengusap atas khuf. Yang tidak boleh hanya 2 mazhab, mazhab Syiah dan mazhab Khawarij. 2 mazhab ini tidak boleh mengusap atas khuf. Jadi mereka harus lepas khuf, harus basuh kaki. Jadi kaki tidak bisa digantikan basuhnya bagi mereka. Tapi 4 mazhab mengatakan dibolehkan mengusap atas khuf. Itulah Imam Abu Hanifah mengatakan ciri-ciri yang besar, ciri-ciri yang kentara betul antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah ada berapa? Ada 2. Ada 2 ciri-ciri yang kentara betul antara Syiah dengan kita. Apa tuh? Kita tafdilus syaikhain wa yal mas'al al-khuffain. Kita ni mendahulukan syaikhain, 2 syekh, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Setelah Nabi SAW, manusia yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu. Manusia yang paling mulia adalah Syekhain. Kalau Syiah mengatakan setelah Nabi SAW, Sayyidina Ali. Itu juga bedanya. Beda kentara betul. Ya. Kalau kita mau membedakan antara Syiah dengan kita, itu ya Pak. Kalau kita mendahulukan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, kalau Syiah mengatakan Sayyidina Ali. Yang kedua, kita ahli sunnah wal jamaah berpendapat boleh mengusap atas khuf. Boleh mengusap atas khuf. Tetapi Syiah tidak boleh. Syiah tidak boleh. Jadi bertentangan dengan ijma' 4 mazhab. Ya. Nah, dari hadis yang pertama dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berwudu. Ketika itu Nabi pakai khuf. Nabi pakai khuf. Maka aku ingin melepaskan khuf Nabi. Ingin melepaskan khuf Nabi karena Nabi berwudu. Maka Nabi mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan dia, biarkan, jangan dilepas, karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka Nabi mengusap atas keduanya. Jadi yang pertama, mengusap khuf ini, pertama kaki suci loh, kaki kita suci. Maksudnya kita berwudu sempurna dulu. Berwudu dengan dibasuh kaki dulu. Basuh kaki, berpakai khuf. Dilarang memakai khuf dalam keadaan tak ada wudu. Itu syaratnya. Syarat pertama, memakai khuf dalam keadaan sudah suci.
sudah berwudu. Jadi dilarang memakai khuf. Boleh pakai khuf, tapi kalau mau berwudu nanti lepas lagi. Ya. Kapan khuf itu bisa diusap sebagai pengganti basuh kaki? Ketika dia dimasukkan pertama kali dalam keadaan berwudu. Berwudu dulu, basuh kaki, baru pakai khuf. Baru pakai khuf. Nah, setelah itu kita mau wudu lagi, mau sholat lagi berhari-hari, ya. Bagi musafir sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi mukim sehari semalam. Boleh mengusap atas khuf. 3 hari 3 malam bagi musafir. Setelah itu kita batal misalnya, ya, kentut kah, atau ke kencing, atau sentuhan dengan perempuan, ya. Kita mau wudu lagi, maka wudu yang kedua setelah itu cukup mengusap. Ambil air dikit, usap atasnya. Usap di atasnya, dikitnya. Dua ya. Tapi syarat pertama, memasukkan keduanya dalam keadaan sudah berwudu. Ya. Maka itu da'hum, biarkan, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku masukkan keduanya dalam keadaan sudah suci. Maka Nabi mengusap atas keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masa'al al-khuf wa asfalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khuf dan bawahnya. Nah, itu dipakai oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Sunnahnya mengusap atas khuf itu kedua-duanya, atas dan bawah. Jadi atasnya, bagian atas kita gunakan tangan kanan, dimulai dari ujung jari. Bawahnya tangan kiri dimulai dari tumit. Ini. Itu. Nah, ya. Dan ini. Nah. Itu sunnahnya, sempurnanya. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengatakan sunnah mengusap atasnya dan bawahnya. Itu. Dari mazhab Hanafi, mazhab Hambali mengatakan tidak sunnah mengusap bagian bawah. Yang diusap hanya bagian atas saja. Bagian atas saja. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Yang wajib mengusap bagian atas. Mengusap bagian atas wajibnya. Wajib. Jadi kalau kita usap bagian atas saja, bagian bawah enggak kita usap, sah. Tapi kalau kita usap bagian bawah saja, atas enggak diusap, enggak sah. Ya, atas diusap, wajib diusap. Sekali ya. Satu kali saja. Bukan 3 kali. 1 kali saja. Dan ngusapnya tuh sebaiknya dengan semua jari. Di afdolnya. Ya. Tapi sedikit saja diusap, satu jarinya, ambil air, sah. Sama seperti kepala. Ambil air, sah kan? Nah, sama seperti itu. Itu sedikitnya mengusap. Sudah sah, tapi afdolnya semua jari. Gitu kan. Itu dipakai, ini kebanyakan di tempat-tempat yang musim dingin. Musim dingin, kalau di Indonesia nggak ada musim dingin kan, jadi nggak ada biasa orang Indonesia. Kalau musim dingin itu bermanfaat sekali. Kita takut dengan air Pak, musim dingin itu. Ya. Takut betul dengan air, betul takut. Kalau musim dingin tuh bisa kalau nggak mandi wajib tuh, kalau nggak karena wajib mandi, tak mandi. Seminggu tuh tak mandi. Ya. Kalau takut tuh kena air tuh. Wah, kalau karena wajib mandi ya, itu tak wajib mandi nggak. Nah. Saking dinginnya Pak ya, saking dinginnya. Musim di Pakistan dingin sampai minus. Saya pernah ke
Cina minus 30 derajat. Minus 30 derajat itu di ruangan di heater aja kita. Kota mati. Kalau musim dingin, kota Heilongjiang Cina itu seperti kota mati. Karena nggak ada manusia di luar. Nggak ada manusia di luar. Semua manusia dalam ruangan semua. Iya, kalau keluar rumah tuh, musim dingin, ya musim panasnya di Heilongjiang itu saya pernah 40 hari di sana. Musim panasnya saja paling panas 20 derajat Celcius. Paling panas 20 derajat Celcius. Kita mau musim panas tuh pakai jaket musim panas tuh. Maka orang sana bilang sama kami, kamu beruntung kamu kesini pas musim panas. Beruntung apa musim panas? Kalau kamu kesini pas musim dingin, tak sanggup kamu, betul. Itu ada salju abadi. Sepanjang tahun salju terus, salju abadi di Heilongjiang itu. Jepang juga, di Jepang minus 12. Ya, saya pernah ke Jepang tuh buat pas musim dingin, 3 heater, tidur tuh 3 heater, kaki saya, samping saya, kanan kiri, 3 heater, heater yang panas tuh kan, masya Allah, pakai 3 heater, pakai jaket, pakai ini hood, pakai sleeping bag, selimut lagi, masih kedinginan. Subhanallah. Itu bayangkan. Alamnya. Maka pas musim dingin berfungsi sekali hood ini. Bagi musafir boleh mengusapnya 3 hari 3 malam. Bagi mukim yang enggak musafir seperti kita sekarang ini, boleh mengusapnya sehari semalam. Ya, setelah sehari semalam, setelah habis masanya, buka lagi, wudhu lagi, pakai lagi. Ya, pokoknya memakainya dalam keadaan suci. Dan khuf ini batal dengan apa? Dengan satu, yang membuat seorang junub. Ya, kalau kita junub, buat air mani kah, atau bersama istri kah, ya junub, maka khuf batal. Artinya kalau mandi wajib lepas khuf. Jadi khuf ini hanya pengganti wudhu saja. Ada pengganti mandi wajib tidak boleh. Lepas khuf. Khuf menjadi batal karena junub. Yang kedua, khuf menjadi batal karena habis masa. Ya, bagi mukim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Lepas lagi, wudhu lagi. Itu ya. Atau kalau kita nggak ada batal wudhu, misalnya kan kita sudah berwudhu, usap khuf, masanya habis, maka lepas cukup hanya basuh kaki dengan air, tak perlu wudhu, basuh kepala dari awal lagi nggak perlu, karena kita nggak ada batal wudhunya kan, cukup basuh kaki, karena kaki belum dibasuh, hanya diusap tadi, paham? Kaki belum dibasuh, hanya diusap tadi. Maka cukup membasuh kedua kaki. Insyaallah. Kalau di Indonesia pakai ini kayak aib ya. Kayak disangka pakai sepatu ke masjid. Ya, pakai sepatu ke masjid. Masya Allah. Padahal ini enggak sepatu ya. Sepatu kulit namanya. Sepatu kulit. Hadis yang kedua, An-Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil basi min a'la. Wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsau ala dhahri khuffai akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Kalau seandainya agama dengan akal, sungguh
bagian bawah khuf lebih berhak dibasuh dari bagian atasnya. Kalau agama dengan akal, sungguh bagian bawah lebih berhak untuk dibasuh dari bagian atasnya diusap. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khuf. Bagian atas khuf. Maka yang wajib itu mengusap bagian atasnya. Bagian bawah enggak wajib. Masya Allah Kalau agama dengan akal, tentu yang bawah ini lebih kotor kan dibandingkan dengan yang di atas. Kok yang di atas diusap, bawah enggak diusap? Yang kotor dibiarkan deh. Nah, itu ya. Karena agama bukan dengan akal. Agama dengan tuntunan. Agama dengan tuntunan. Masya Allah. Sama dengan habis kentut, wudu batal. Wudu batal. Pas berwudu yang dibasuh muka, tangan, kepala, kaki. Itu enggak dibasuh itu. Ya, agama dengan akal tentu itu yang dibasuh. Itu yang dibasuh dulu kan. Itu agama bukan dengan akal. Agama dengan tuntunan. Wa an Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi akhifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janabah walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Akhrajahu Nasa'i wa Tirmizi wal lafzu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahu. Dari Sufyan bin Asal mengatakan Nabi SAW memerintahkan kami apabila kami sedang musafir, ya, tidak melepaskan khuf kami 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kecuali karena junub. Nah, karena junub khuf jadi batal. Tapi kalau mau kencing, mau buang air kecil, buang air besar, pakai khuf terus. Dan berwudu habis itu usap khuf. Ya, habis tidur pakai khuf. Kenapa? Diringankan, dirusuhkan bagi musafir mengusap khuf 3 hari 3 malam. Bagi mukim sehari semalam. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyam wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil mukim. Yani fil masyi al-khuffain. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini Ali mengatakan Nabi menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir, sehari semalam untuk mukim. Itu masa mengusap khuf. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Hambali, 3 mazhab. 3 mazhab mengatakan ada waktu. Waktunya apa? Musafir 3 hari, mukim sehari. Imam Maliki sendiri ya. Imam Maliki mengatakan untuk mengusap khuf tidak ada waktu. Jadi boleh pakai selama-lamanya, selama tidak junub. Selama tidak junub. Seminggu kita enggak junub pakai seminggu. Imam Maliki mengatakan tidak dibatasi dengan waktu. Nah, tapi 3 mazhab lagi mengatakan terbatas. Waktunya dimulai kapan? Ada 3, Pak. Waktunya dimulai kapan? Apakah ketika pakai khuf yang pertama sekali? Atau ketika mengusap yang pertama sekali? Ya. Atau ketika batal wudu pertama sekali? Mana nih? Misalnya, saya pakai khuf jam 6 pagi. Wudu, basuh kaki, pakai khuf. Pakai khuf jam 6 pagi. Saya batal jam 8. Saya kencing jam 8. Kemudian saya wudu dengan mengusap khuf jam 10. Mengusap duha kan jam 10. Wudu saya mengusap khuf. Jadi memakai jam 8, batal memakai jam 6, batalnya jam 8, mengusapnya jam 10. Mana nih? Dihitung 3 hari 3 malam dari mana? Memakai. Dari mana?
Dari jam 6 hitung 24 jamnya, atau dari jam 8, atau dari jam 10. Yang dihitung adalah dari pas batal pertama sekali. Jam 8. Itu hitung, bukan dari waktu makai, bukan dari waktu mengusap pertama sekali, tapi waktu batal wudhu pertama sekali. Itu yang mulai dari itu berlaku hitungan 24 jam. Berarti jam 8 besoknya habislah masa saya mengusap khuf. Kalau musafir 3 hari berikutnya baru habis. Nah itu Pak ya, itu ketentuan memakai khuf. Dihitung khuf itu dari awal pertama sekali batal. An-Tauban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyata fa amarahum ay yamsahu 'alal asaib yakni amaim wa tasakhin yakni khifaf. Nabi SAW mengutus satu rombongan perang. Sariyah itu rombongan tapi Nabi enggak ikut. Sariyah rombongan perang, Nabi SAW enggak ikut. Kalau ghazwah rombongan yang Nabi utus, Nabi ikut dalamnya. Itu ghazwah namanya. Jadi ada dua istilah, ada sariyah, ada ghazwah. Nabi mengutus satu rombongan perang dan Nabi enggak ikut di dalamnya, dan Nabi merintahkan mereka untuk mengusap atas asaib apa? Imamah. Mengusap atas imamah. Wat tasakhin, mengusap atas khuf. Mengusap atas imamah sudah kita bahas dalam wudu kan, bahwa imamah bukan pengganti kepala, bukan pengganti kepala. Kalau khuf pengganti kaki, boleh mengusap khuf. Artinya apa? Tidak perlu kita membasuh kaki mengusap khuf, tapi kepala ini imamah diperbolehkan diusap sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti. Artinya apa? Kita wudhu tetap mengusap kepala, selebihnya usap imamah. Adapun seorang wudhu imamah di atas kepalanya, ambil air, usap imamah dia, serban dia usap, tidak sah. Tidak sah. Ambil air, buka sedikit, lengkapnya bisa kepala. Jadi mengusap atas imamah sebagai pelengkap, tapi mengusap atas khuf sebagai pengganti. Bisa dipahami tak? Mengusap atas khuf. An Umar radhiyallahu anhu mauqufan an Anasin marfu'an idza tawadda ahadukum falabisa khuffai falyamsah 'alaihima wal yusalli bihima wa la yakhlahuma in syaa'a illa minal janabah. Apabila kalian berwudu, kata Sayyidina Anas secara marfu' hadis dari Nabi SAW, bila kalian berwudu dan memakai khuf, wudu dulu pakai khuf, maka setelah itu usaplah atas khuf tadi. Tak perlu basuh kaki lagi, usap atas khuf tadi dan sholatlah memakai keduanya. Sholatlah memakai keduanya dan jangan ditanggalkan khuf tadi berapa pun dia mau. Ini hadis sesuai dengan mazhab Maliki, tidak ditentukan waktu kecuali dari janabah. Kalau junub membatalkan khuf, mandi wajib lepas khuf. Ya, itu Pak ya. Nah, khuf ini wajib tertutup kaki kita kecuali dari atas. Dari atas. Dari samping kanan sampai kiri, samping bawah ya. Itu wajib tertutup. Wajib ditutup. Dari atas gimana? Masuk air enggak dari atas? Masuk air kan? Itu enggak dihitung. Tidak dianggap ya di atas. Paham Pak ya? Kalau masuk air di atas itu kalau diharuskan kita masuk air dari atas, Pak ya itu. Kayak betul kita ya. Gimana? Terbalik dengan tutup aurat. Tutup aurat ini dihitung dari atas, samping kanan, samping kiri, depan belakang. Adapun dari bawah tidak harus. Maknanya apa?
Dari atas kita orang melihat kita tutup aurat. Di kanan kita, di kiri kita, depan kita, belakang kita tutup aurat. Dari bawah dilihatnya nampak. Pakai sarung baik. Sarung baik. Itu enggak dianggap. Menutup aurat dari bawah tidak diharuskan. Kalau tutup dari bawah harus diharuskan, payah orang sholat. Payah orang sholat. Jadi memakai khuf diharuskan ditutup bawah, kanan, kiri, atas nggak harus. Kalau aurat wajib ditutup atas, kanan, kiri, bawah nggak harus. Jadi boleh bapak pakai sarung baik, tak pakai dalaman, boleh nggak? Boleh, sah sholatnya, karena menutup aurat dari bawah tidak ada keharusan. Bapak sholat di atas kaca, masya Allah, di bawahnya jadi tidak ada keharusan ya. Dan Nabi Bakar radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri salasa ayyam wa layalihinna wa lil muqim yawman wa lailatan idza tatahhara fa labisa khufai ayyam sa'alaihima. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan rukhsah. Mengusap atas ini rukhsah. Keringanan. Ya, enggak harus, tapi diperbolehkan. Bentuk keringanan. Ya. Untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk mukim sehari semalam, apabila dia bersuci dan memakai khufnya, mengusap atas khufnya. Rukhsah ini, keringanan ini sebaiknya dipakai. Sebaiknya kita pilih kalau kita dihadapkan dengan situasinya, karena sesungguhnya Allah mencintai kita mendatangi keringanan-keringanannya. Ya, sebagaimana Allah membenci kita mendatangi maksiatnya. Allah mencintai kita mengerjakan keringanannya. Sebagaimana Allah membenci kita mengerjakan maksiat-maksiatnya. Maka kalau musafir, segala sesuatu yang dibolehkan, diringankan dalam agama, diambil. Seperti sholat qashar. Ada orang musafir kan, sholat zuhur, sholat asar, tak mau dikosornya. Tak mau dikosornya. Maksudnya itu mau dia sholat 2 rakaat. Sholat 4. Kita kan musafir sendirian. Maksudnya itu kita pakai mobil pribadi. Tak pakai mobil umum. Alasannya gitu kan. Kita pakai mobil pribadi. Kita sendiri amirnya. Kita sendiri yang menentukan perjalanan kita. Kita mau berapa lama di sini itu serah gitu. Apa kita kosor? Alasannya apa kita kosor? 4 lah. Nah, lain kalau keringanan Allah menyukai keringanannya kita pilih. Keringanannya kita pilih. Walaupun kita nggak ada susah. Walaupun kita dalam perjalanan nggak ada susah, nggak ada kesusahan apa-apapun. Pakai pesawat, ya. Tak ada kesusahan apapun, tapi kita pilih keringanannya. Sholat qashar 2 rakaat. Kecuali kalau ikut jamaah di masjid, kan, ikutlah 4 rakaat. Ya. Jadi kalau kita musafir semuanya, musafir saja, sholatnya 2 rakaat. Tapi kalau 4 boleh. 4 boleh. Itu Pak ya. Lagian pula qashar sholat ini nanti masuk bapak sholat. Perbedaan antara mata Abu Hanifah mengatakan wajib qashar. Bagi musafir wajib qashar. Bagi musafir sholat zuhur 4 rakaat tidak sah dia. Tidak sah zuhurnya. Wajib 2 rakaat. Wajib 2 rakaat. Imam Syafi'i mengatakan sunnah 2 rakaat, sunnah qashar. Ya. Jadi pakai keringanan Allah Subhanahu wa taala.
An Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsau ala khuffain ya Rasulullah, bolehkah aku mengusap atas khufku? Naam. Nabi mengatakan ya. Qala yauman, satu hari ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi mengatakan ya. Qala yaumain, dua hari ya Rasulullah? Qala na'am, ya. Qala wa ayyam, tiga hari ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi mengatakan ya. Wama syi'ta, sekehendak kamu. Sekehendak kamu. Ini hadis menunjuk kepada mazhab Maliki mengatakan tidak ada batas waktu dalam memakai khuf. Nah, imam yang tiga, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali mengatakan waktu. Kenapa? Karena hadis-hadis yang mengatakan waktu juga banyak. Ya, 3 hari, 3 malam bagi musafir, sehari semalam bagi mungkin banyak juga. Berarti 3 hari yang memberikan batas waktu ini hadisnya mukhasis. Hadisnya memberikan kekhususan. Ini sedikit dalam usul fikih ya. Hadis yang mengatakan wa masyita sekehendak kamu, hadisnya am. Hadisnya umum. Hadis yang umum ketika datang mukhasis yang mengkhususkan, maka dipakai hadis yang mengkhususkan. Insyaallah ya. Insyaallah itu pembahasan usul fikih anak pondok lah Pak ya. Hadis umum, hadis mukhasis. Seperti ini. Allah mengatakan dalam Quran, "Hurima alaikumul maitatu." Diharamkan ke atas kalian seluruh bangkai. Seluruh bangkai. Haram. Termasuklah bangkai ikan. Ikan dapat boleh. Dapat boleh ikan. Bangkai berarti. Haram. Nah, firman Allah, ya barangkali semua bangkai. Tapi hadis Nabi SAW, uhillal lanal maitatan. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai. As-samaku wal jarad. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Berarti dari semua bangkai tadi, ayat mengatakan diharamkan karena semua bangkai, ayat umum. Hadis yang mengatakan dihalalkan bagi kita 2 bangkai, hadis khusus. Hadis khusus. Ketika ada pengkhususan, maka kita amalkan pengkhususannya. Maka bangkai ikan, bangkai belalang halal. Jadi hadis yang mengatakan mengusap khuf semau kamu, itu hadis umum. Adapun hadis yang mengatakan pembatasan waktu khuf, itu hadis khusus. Maka lebih kuat khusus ini. Jadi bagus kita ngambil hadis khusus tadi. Insyaallah. Kemudian masalah yang terakhir Pak ya, masalah mengusap atas kaos kaki. Ada yang wudu kepala, tangan, muka, tangan, kaki, kepala, kakinya dia usap kaos kakinya. Dia tak masuk kaki, tapi usap kaos kaki. Mungkin pernah nggak lihat Pak? Kalau di Arab sering di Arab. Mengusap atas kaos kaki, bukan khuf. Ada hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah qala tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mas'ala al-jawrabain wan na'lain. Nabi berwudu dan mengusap atas 2 kaos kakinya. Hadis ini lemah. 4 mazhab bersepakat tidak boleh mengusap kaos kaki. 4 mazhab enggak boleh. Mazhab Wahabi yang boleh. Mazhab Wahabi yang boleh. Kaos kaki itu kaos kaki tembus ke air. Tembus air. Boleh mengusap atas jawraben kaos kaki dengan syarat-syarat tadi. Syaratnya tidak tembus air, bisa dibawa berjalan dan menutup bagian yang wajib itu. Nah, saya bawa kaos kaki, contoh kaos kaki yang khuf. Nih. Ini kaos kaki kan? Tapi khuf Pak. Air tembus. Nah, perasukan Pak, rasukan. Rasukan.
Ada beda kan? Tapi tidak tembus ya guru. Tak tembus. Itu dalamnya adalah lapisan dalam kulit. Ya. Khuf. Musa itu khuf. Musa itu bahasa Urdu, bahasa Pakistan. Musa. Bahasa Urdunya khuf, bahasanya khuf. Ya. Itu saya beli di Australia. Maunya ada juga sama pakai plastik biasa. Tidak ada dong. Di tempat yang ada musim dinginnya ada. Ya. Kawan saya beli di Kanada. Beli di Kanada lebih tipis lagi dari sini. Betul-betul seperti kaos kaki betul. Ini agak tebal kan. Ini lebih tipis lagi dari ini. Tapi panas bukan main. Dia bilang kalau kita pakai itu musim panas nggak kuat. Ya. Ini harganya 300.000 uang kita. 300.000. Kalau dia itu yang dari Kanada itu 1 juta. Dari alat khusus tuh. Jadi boleh mengusap atas kaos kaki dengan syarat-syarat tadi. Dengan syarat tadi tidak tembus air, menutup bakasan wajib, bisa dibawa berjalan. 3 syarat. Nah, adapun hadis yang mengatakan Nabi SAW memakai kaos kaki dan mengusap khufnya, itu hadis menurut ulama 4 mazhab, hadisnya dibawa kepada khuf. Maksudnya Nabi mengusap atas khufnya, bukan mengusap atas kaos kakinya. Itu Pak ya. Mengusap atas khufnya. Nah. Kalau kita berjalan, terserah. Kalau kita di Pakistan tuh pakai sandal, pakai sepatu lagi. Jadi kalau saya pakai ini di Pakistan, terpaksa ganti sandal yang besar, karena nggak muat sandal kecil kan, sandal yang besar, sepatu yang besar, pakai sepatu. Iya, pakai sandal. Iya betul. Ya, tapi kalau nggak pakai sandal pun boleh juga. Pakai khuf aja boleh juga. Yang penting kalau mau sholat bersihkan dari najis. Bersihkan dari najis. Itunya. Ayo, mengusap atas khuf. Kita nggak terbiasa ya. Ada pertanyaan di sini Pak? Ya. Sepatu bot. Ya. Ya. Bagus. Sepatu bot boleh nggak? Sepatu yang tukang sampah pakai itu. Tukang sampah pakai. Tentara. Boleh nggak? Selama dia bisa dipakai berjalan, boleh. Dia tutup kaki, basuh kakinya, tak tembus air, bisa pakai berjalan, boleh. Iya. Berarti sepatu bot bisa di atasnya. Iya. Basuh muka. Wudu tetap biasa. Wudu semuka, basuh tangan, basuh kepala. Pas kakinya rusak itu ya. Bukan langsung rusak. Pas kakinya rusak.
Ada lagi yang lain Pak? Nah. Waalaikumsalam. Hmm. Itu 3 hari bagi musafir, bagi mukim itu maksimal. Kalau bapak pakai sekarang kok, nanti jam sore lagi buka lagi, boleh. Tak harus hari malam. Kalau mau mandi buka. Kalau padahal mau mandi biasa, mandi wajib bukan ya? Mandi biasa, boleh. Pak ya, maksimalnya 3 hari 3 malam. Maknanya kalau kita sudah pakai waktu maksimal, wajib dibuka. Atau sebelum itu kita bisa buka, boleh. Ya. Nah, itu nanti Pak ya. Ini. Waalaikumsalam. Oh, cuma pasar ya. Ya. Hmm. Sementara kita ini mau jamak atau jamak. Setelah itu dengar kabarnya kalau sudah sholat kita sama, anda boleh kita berpikir. Dianjurkan tidak boleh zikir. Tapi kita ingin ikut imam tadi. Itu harus kita Masalah sholat jamak nanti masuk ya, tapi dan tanyakan ya, tidak pula. Masalah jamak qashar, kalau kita musafir ada keringanan 1 jamak, 2 qashar. Jamak adalah mengumpulkan 2 sholat dikerjakan pada satu waktu. Asar dan zuhur dikerjakan pada waktu zuhur, disebut jamak takdim. Asar dan zuhur dikerjakan pada waktu asar, disebut jamak takhir. Ya, maghrib dengan isya dengan maghrib, itu jamak, mengumpulkan 2 waktu sholat dikerjakan pada satu waktu. Itu jamak. Qashar meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bedakan Pak ya, 2. Nah, kalau sudah paham ini jamak qashar. Bagi musafir hukumnya boleh menjamak qashar ya selama 4 hari. 4 artinya kita dalam safar nih. Kita sampai di tempat. Di tempat itu, tempat tujuan kita tuh, jalan ke Jakarta kan, selama 4 hari kita boleh menjamak qashar. Lebih dari 4 hari kita wajib seperti biasa. Lebih dari 4 hari wajib seperti biasa. Hari Pak ya. Nah itu masalah jamak dan qashar. Kita ikut jamaah, ikut imam. Maka ikut imam ini wajib ikut imam. Ya, zuhurnya 4 rakaat, 4 rakaat. Nanti setelah zuhur kita mau menjamak sana, kita mau menjamak, mau sholat 2 rakaat boleh. Zuhur 4 rakaat, asar 2 rakaat boleh. Karena zuhur ikut imam harus 4 rakaat. Kalau jamaknya, kalau qasharnya, asarnya kita usung safir aja, 2 rakaat boleh. Tapi untuk menjamak ini syaratnya harus waktunya jangan terlalu jauh. Jadi selepas sholat zuhur langsung sholat asar. Tidak dipisah dengan waktu yang jauh. Dikatakan waktu yang jauh itu sekedar sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sekedar 3 menit lah. Itu dianggap sudah putus. Berarti sholat asar nantinya. Kalau mau sholat zuhur asar di jamak, sholat zuhur langsung sholat asar. Kalau sholat zuhur dulu habis zikir, ya, zikir atau ke WC gitu, atau kita makan, buat sesuatu yang jaraknya lama,
Berapa lamanya? Sekedar sholat 2 rakaat. Sekedar sholat 2 rakaat. Berapa 2 rakaat ini? 3 menit lah, paling lama. 3 menit lah. Maka kalau jarak sekian kita pisahkan, maknanya terputuslah jamak kita. Kita nggak boleh lagi jamak kecuali sholat asar pada waktunya. Jadi kalau mau jamak, jangan ikut zikir imam, langsung sholat. Ya. Lagi komat, lagi azan lagi ya, lagi komatnya. Zuhur komat, asar komat. Dengan 2 komat, satu kali azan, 2 kali komat. Ya. Kalau kita berpergian seperti kita buang dari kamera atau keluarga, kita menjamak itu apakah boleh berjamaah? Iya boleh. Jamak boleh, jamak. Sedang musafir kan, jamak boleh. Bagus lagi jadi berjamaah, bagus. Cuci ya. Kan sudah kan najis kan, sudah kan? Najis sudah nggak? Sudah kan cuci. Kalau najisnya najis sedang, apa syaratnya? Cuci sampai hilang sifat air, sifatnya, warna, rasa dan bau. Cuci sampai hilang warna, rasa dan baunya. Itu ya. Karena dia nggak, yang kulit sama yang ini sama juga. Karena dia nggak tembus air kan, nggak tembus air. Jadi cuci ya atasnya. Ya. Kalau kita dalam posisi hafal, maka yang terbaik bagi kita berjamaah dengan masjid atau kita bersama lalu. Kalau kita mendapati orang mau sholat berjamaah, orang kampung mau sholat berjamaah, maka afdalnya kita ikut orang kampung. Ikut orang kampung, jangan buat sendiri, jamaah sendiri. Ya, kalau kita mendapati orang kampung mau berjamaah, maka afdalnya jangan musafir sendiri. Afdalnya gabung orang kampung. Tapi kalau orang lebubar, ada lagi jamaah, nah kita yang musafir sholat kita sendirilah. Coba ya. Ada lagi Pak? Ya. Waalaikumsalam. Warga gitu bilang, adalku mengusap sunnah hukumnya. Yang wajib itu membasuh. Adapun mengusap sunnah dengan tangan, basuh dengan tangan mengusap sunnah. Maka orang yang berwudu dia pakai keran gini ya, kakinya gini ya, tak diusahanya sah wudunya, sah. Tapi tak dapat pahala sunnah, Itu. Menurut mazhab Maliki wajib, adalku wajib. Tapi menurut 3 mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dengan sunnah. Coba. Makanya yang penting terbasuh semuanya. Itu. Maksud sela-sela jarinya terbasuh semuanya. Walaupun dia malas mengusapnya, ya sudah sah. Lagi Pak? Saya masih besok nanti untuk sempurna dan sempurna ini kan ada porsi, ada 3, ada campuran, ada 1. Kalau kita ngambil 1, ada 1. Jadi kategori sempurna kalau kita lakukan sesuai dengan
Kalau tidak, biasanya ada yang berpendapat cuci kaki itu satu kali dianggap boleh ya. Nah, bagaimana? Wudhu sempurna itu man tawaddu'a fa asqal wudu'a, siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya. Apa artinya? Wudhu dengan sempurna, ulama mengatakan wudhu dengan mengerjakan fardunya dan sunnah-sunnahnya. Wudhu dengan mengerjakan fardunya dan sunnah-sunnahnya. Coba ya. Itu ya. Adapun basuh sekali, tiga kali, basuh sekali wajib. Basuh 3 kali sunnah. 3 kali sunnah. Berarti wudhu sunnah itu wudhu dengan basuhan 3 kali. Adapun basuh kaki sekali katanya cukup. Enggak. Semua mazhab mengatakan basuh kaki 3 kali. 1 kali wajib, 3 kali sunnah. Yang ikhtilaf itu mengusap kepala. Mengusap kepala. Jumhur ulama Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki mengatakan cukup sekali. Cukup sekali. Syafi'i 3 kali. Imam Syafi'i tersendiri di sini di bab basuh mengusap kepala. So, ya. Yang lain itu 3 kali. Sepakat ulama. Muka 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali. Yang ikhtilaf itu di mengusap kepala. Itu ya. Yang maksud kan ada musab yang 3 kali atau terus kalau telinga tadi kalau ada telinga ini. Iya. Airnya dimasukkan kembali. Sedangkan mereka kan bahwa mazhab Syafi'i mengusap telinga dengan air baru. Dengan air baru. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan mengusap telinga dengan usapan air lamu bekas basuh kepala. Jadi mazhab Syafi'i supaya ambil air lagi telinga. Kalau mazhab Hanafi langsung itu. Yang dilatih cuma Kepala ya. Tetap 3 kali. Ya. Cukup Pak? Insyaallah. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfazna min jami'il fitani ma dhahara minha ma batan. Allahumma ihfazna baina aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina min fawqina min tahti arjulina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اطلب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. توفنا غير مفتون برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده. سبحان الله وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.